mayoritas Buddha. Dari keluarga mama, papa mayoritas Buddha. Dan pada saat saya sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya belajar Islam. Nah, dari situ tuh terus saya berpikir, waduh, kayaknya ini teguran atau cobaan nih dari Allah. Lu di rumah ngapain aja, sembayang, ke wihara sembayang gitu kan. Saya nggak ada niat sedikit pun, nggak ada istilah kata kepengenan. Jadi saya cuma bilang iya ntar nyusul, tapi saya nggak pergi gitu. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat wakaf, dan sekarang saya sedang bersama Ibu Sinta. Dan mohon maaf suara saya seperti ini karena saya sedang mengidap penyakit batuk, kemudian pilek ya. Alhamdulillah Allah masih berikan saya sakit, tandanya Allah masih ingin mengampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan sahabat wakaf dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat, agar tetap bisa menjalani ibadah dengan sempurna dan semangat. Ibu Sinta ini adalah seorang walaf yang mana beliau belum pernah menceritakan kisahnya di kanal manapun, baik di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan alhamdulillah beliau mau menceritakan kisah perjalanan spiritualnya atau kisah mualafnya di Wakaf TV. Dan ini adalah kesempatan baik buat kami, dan alhamdulillah kami mendapat atau terpilih oleh Ibu Sinta kanal YouTube pertama yang meliput daripada kisah mualafnya beliau. Kita langsung saja ke Ibu Sinta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Rumah di mana Bu? Saya rumah di Senen, Jakarta Pusat. Oh, Senen, Jakarta Pusat. Berarti tadi nggak jauh lah ya ke sini. Jauh ya. Lumayan dekat lah ya. Ibu Sinta, mungkin gini Bu, kita pengen tahu perjalanan hidupnya Ibu Sinta nih. Dari dulu kan orang tua kan Buddha ya, berarti kan Ibu Sinta itu kan hidup dalam lingkungan Buddha, kemudian sampai memeluk Islam. Nah itu kan punya kisah yang lumayan panjang. Tuh. Dan itu kan kisah itu memang bisa menjadi daya tarik atau bisa menjadi sebuah informasi yang bagus bagi sahabat wakaf. Nah, boleh Ibu ceritain ya? Boleh. Secara utuh gitu ya. Gimana Bu ceritanya Bu waktu itu? Saya itu terlahir dari keluarga mayoritas Buddha. Dari keluarga mama, papa mayoritas Buddha. Dan pada saat saya sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya belajar Islam. Tidak ada yang memaksa karena memang dari sekolah saya mengikuti, saya belajar sholat, saya belajar baca semua. Nah pas SMP saya masuk ke SMP negeri, saya belajar Kristen selama 3 tahun. Nah Islam itu saya lupain pelajaran Islam. SMA-nya saya belajar Katolik karena itu memang udah kurikulum dari sekolah, bukan karena kita yang meminta. Awal saya belajar Islam itu ditentang sama keluarga. Karena SD? Enggak, pas sudah lulus sekolah. Dari SD itu kan saya cuman main-main, saya kurang tahu tuh Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana, saya nggak tahu. SMA, SMP juga saya nggak tahu tuh Buddha apa, Kristen itu seperti apa, Katolik itu seperti apa, saya nggak tahu. Pas saya udah lulus sekolah, pas sudah agak dewasa lah ya, saya baru berpikir, oh Islam itu kok mengajarkannya ini. Kan kalau di Buddha itu kan Tuhan itu kan Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Buddha apa, di Islam itu Allah, sedangkan di Kristen Katolik Allah, ya kan. Nah saya bingung tuh, saya bingung ini yang benar yang mana ajarannya, karena saya pengen bener-bener tuh saya nggak mau terombang-ambing agama ini nih, nggak mau dibuat main kan. Nah akhirnya saya belajar, saya beli buku di Terminal Senen,
saya belajar sendiri, saya sholat sendiri. Ternyata tuh setelah saya memeluk agama, setelah saya belajar ya tanpa belum masuk Islam, setelah saya belajar itu kok hati saya lebih plong, lebih lega gitu. Dan saya berdoa dalam hati, bukan sholat ya, saya berdoa dalam hati, ya Allah tunjukkan jalan pilihan mana yang harus aku pilih kan. Nah tiba-tiba tuh ada kayak bisikan gitu, ikutin kata hati kan. Akhirnya saya bilang sama orang tua. Nah tuh posisi tuh saya sudah menikah. Saya menikah 3 tahun setelah lulus sekolah. Saya menikah, dapat orangnya sama-sama agama Buddha. Tapi posisi saya karena dulu kan agama Buddha itu kan ada istilah tuh kayak nikah siri. Jadi kalau misalkan nanti nggak cocok bisa bubar masing-masing. Oh gitu. Nah akhirnya karena saya sudah nikah dan juga perlakuan suami, mantan suami seperti itu kan, yang ringan tangan, main tangan, dan dia juga nggak pernah mengajarkan ayo kita ke wihara apa segala macam, nggak ada. Akhirnya saya milih menyerah, walaupun udah punya anak 2, saya milih menyerah. Saya fokus belajar Islam. Dan dari situ tuh saya pelajari, oh Islam itu ternyata Allah itu satu, tidak beranak dan tidak dianak-pinakan. Kenapa di ini kok beda lagi kan? Oh ya udah, akhirnya yang 2 itu saya tutup buku, saya pindah ke Islam. Nah dari Islam itu saya pelajarin, saya belajar sholat sendiri. Waktu itu saya belum nikah lagi tuh, saya pelajarin, saya belajar sendiri. Tuh setiap malam tuh saya menangis karena dosa-dosa saya sudah banyak kan, ngomong kasar itu. Saya menangis, bagaimanapun caranya, walaupun orang tua melarang, saya harus masuk Islam. Karena menurut saya agama ini yang bisa Islam itu menuntut saya lebih baik. Akhirnya tahun berapa saya mencari, tahun 2018 saya mencari orang yang bisa membantu saya. 2019 saya dikenalin sama orang ke Om Sarif apa saya lupa gitu, dia ketua himpunan Bina Mualaf Indonesia. Nah dari situ saya syahadat, terus saya diberi nasihat, sesusah apapun diri kita tolong tetap sabar, karena sabar itu nggak ada batasnya. Di mana ada kesusahan di situ ada kemudahan. Jangan jangan karena tergiur sesuatu nanti kamu balik lagi ke agama kamu, itu jatuhnya udah kafir kan. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu harus kuat. Ya udah, bismillah. Nah, akhirnya saya syahadat. Nah kan dulu kan waktu itu HBMI adanya di Tegalan. Saya seminggu sekali belajar agama di sana. Setahun kemudian Om Sarifnya itu meninggal. Jadi akhirnya kita terombang-ambing nih, nggak tahu lagi mesti gimana, belajar di mana, nggak tahu kita. Akhirnya saya cari di sosial media. Saya ketemu dengan Lotse. Oh, Masjid Lotse. Nah, dari Lotse itu dipanggil, ya udah sini kumpul sama keluarga. Di sini bukan cuma kamu doang yang mualaf, banyak. Ternyata memang banyak yang mukanya sama kayak kita. Jadi kita tuh pede gitu kan. Oh, jadi bukan cuma gue doang nih yang matanya sipit, yang hidungnya pesek gitu kan. Ternyata banyak tuh teman-teman gue, saya bilang gitu kan. Akhirnya dari situ menyebar ke sana, ke sini, ke sana, sini. Dapat pengalaman baru kan, hidup baru. Terus beberapa tahun kemudian setelah saya nikah lagi, alhamdulillah dapat suami orang Islam. Nah, suami itu tidak mengekang harus bagaimana enggak. Kalau memang lo niat lo baik ya udah ikutin, jangan dimainkan agama tuh kan. Udah tuh. Nah, dari situ itu saya bilang, ya Allah, saya dapat orang Islam, tolong beri hati saya kemudahan untuk menerima, saya gitu kan. Akhirnya saya nikah. Ternyata cobaannya dimulai dari situ. Saya punya anak yang pertama dari dia, dan beberapa hari baru lahir, nggak ada ususnya. Jadi ususnya hilang, nggak tahu kemana dah hilang. Jadi dari mulut ke lambung nyampe, dari lubang anus ke lambung nggak nyampe, jadi mampet. Nah dari situ tuh, terus saya berpikir, waduh, kayaknya ini teguran atau cobaan nih dari Allah.
mesti gimana ya, saya bilang. Akhirnya udah, saya sholat. Tuh anak dibawa ke rumah sakit dari umur 3 hari. Dari umur 3 hari tuh anak nggak punya usus. Sakitnya itu atresia anion kolostomi sebutannya. Jadi dia harus memakai kantong kolostomi di perut. Jadi BAB-nya itu lewat perut. Selama 2 tahun itu seperti itu keadaannya. Nah, waktu di rumah sakit pertama kali dirawat itu, tuh anak, saya bingung. Karena rumah sakit di kampung itu kan alatnya nggak lengkap, harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di Jakarta. Itu dari situ tuh rumah sakit nggak ada tuh yang mau nerima dia, harus dengan DP 20 juta, harus dengan DP 10 juta. Karena nih anak harus butuh tempat tuh yang nicu, bedah anak, dokter anak, semuanya harus spesialis, ya kan. Saya bingung nih, ya Allah mesti gimana ini ya Allah, saya sampai nangis-nangis nih, ya Allah mesti gimana nih ya Allah. Akhirnya setiap saya mau jenguk nih anak, karena kan misah kan, saya jenguk anak, saya nggak tega. Saya suruh suami, kamu aja dia yang jenguk, saya nggak tega, kan. Saya mau sholat aja. Saya sholat, nggak berhenti, sholat tahajud berturut-turut tuh. Jadi dia dirawat di rumah sakit umum itu 2 minggu. Tanpa diapa-apain, cuma diinfus saja, tanpa diobati. Sampai saya tanya, sus ini nggak diobati? Ini lagi diobati bu, ini bukan obat, ini infus. Saya tahu supaya dia nggak makan, nggak minum susu, saya gituin kan. Terus suster bilang, ya harus gitu bu, kalau dia minum susu nanti perut tambah besar, kan. Akhirnya udah, saya tahajud tiap malam, ya Allah tolong kasih petunjuk, tolong kasih jalan, kalau memang kau benar-benar ada untuk saya. Setelah berhari-hari tahajud, tiba-tiba saya mimpi. Cuman suara, dia bilang akan ada jalan gitu kan, akan ada kemudahan, sabar. Udah, saya bangun langsung saya sholat, ya kan, sholat subuh. Saya biasa nih, seperti biasa, saya sholat tahajud lagi. Tiba-tiba dalam mimpi saya denger ini anak yang masih bayi itu berbicara, tapi nggak ada bentuk kebicara aja. Dia bilang, mama, aku masih pengen main sama Cici, karena kan dia punya Cici tiri ya, 2 itu kan. Aku masih pengen main sama Cici, aku masih pengen pulang ke rumah. Saya bangun, saya kaget, saya sholat subuh. Besoknya alhamdulillah saya telepon ke rumah sakit Cipto langsung bilang ada nicu, ada kamar, ada dokter spesialis anak, bedah anak, ada semua. Terus dia menanyakan kondisi anak ini urgent nggak. Alhamdulillahnya lagi nih anak pergi ke Jakarta naik ambulan tanpa infus. Jadi kalau dari luar tuh dia kelihatan sehat gitu kan. Akhirnya kita buru-buru berangkat sampai Cipto malam, jam 7 malam langsung ditindaklanjuti. Besoknya langsung dioperasi. Nggak ada tuh sepeser pun Cipto meminta uang. Masya Allah. Bu, DP-nya nggak ada. Malah saya diginiin sama dokternya. Ibu, kan saya bilang kan, dok ini berapa biaya operasinya, karena saya nggak megang uang sepeser pun. Terus dia bilang, ibu pikirin anak apa pikirin uang? Kalau uang bisa dicari, kalau anak belum tentu bisa hidup lagi. Akhirnya saya bilang, ya udah saya pilih anak, tanda tangan bu. Akhirnya saya tanda tangan untuk operasi. Besoknya operasi lancar, alhamdulillah. Sampai sekarang anaknya udah umur 6 tahun. Masya Allah. Nah dari situ tuh oh, Allah ini ada, walaupun kita nggak bisa ngelihat, ya kan. Berarti Allah itu dekat dengan tenggorokan kita. Di saat kita sholat, kita tuh berbicara dengan Allah. Jadi apapun kesulitan saya selalu sholat berbicara sama Allah. Walaupun Allah itu nggak memberi, saya sholat sekarang dapat, nggak. Semakin lama Allah memberi, semakin saya harus sabar. Karena kesabaran itu kan indah sebutannya. Saya bersabar sampai akhirnya saya punya anak lagi yang kedua. Kita menderita tumor jinak. Ya Allah. Cobaannya nggak berhenti di anak, ya kan. Sampai teman-teman bilang, Sinta lo kuat banget ya, gini-gini. Habis gimana? Harus jalanin. Kalau nggak dijalanin, samanya gue mendingan mati bunuh diri dah. Harus dijalanin, saya bilang gitu kan. Udah, nggak tahu gimana caranya Allah berkehendak. Padahal saya nggak punya uang sepeser pun. Suami cuma tukang ojek, ya kan. Tiba-tiba ada aja jalannya. Bisa operasi.
ada uang untuk ongkos transport, nggak tahu Masya gimana caranya itu kalau Allah udah berkehendak. Makanya saya meyakini sampai sekarang itu Allah itu ada. Masya Allah. Apapun kesulitan hidup kita itu Allah itu ya ada. Makanya saya bilang sama orang tua saya bilang, "Ma, dulu kan mama membenci orang Islam karena rasis. Ternyata setelah saya masuk Islam, teman-teman Islam itu banyak yang sayang, yang lebih sayang dari kita dibandingin agama kita dulu. Mereka merangkul saya, mereka baik, mereka lemah lembut, tidak seperti yang mama pikirin selama ini, kan? Orang tua cuma diem aja orang tua. Ya sudah, kalau menurut lo begitu ya udah jalanin." Nah dari situ orang tua menerima sedikit-sedikit. Terus kalau misalkan kita lagi kumpul keluarga nih, kalau ada kayak makanan yang mengandung B2, terus saya langsung disindir-sindir. Awas, katanya jangan kasih B2, si Sinta haram gak makan gitu. Saya cuman bilang ya astagfirullahaladzim, udah gitu doang. Enggak sampai enggak, saya sabar. Ya udah, lama-lama orang tua menerima. Nah, orang tua menerima itu menyerahkan ke kita, ya udah kalau memang itu yang lu mau, lu masuk Islam, ya udah silakan. Gue sebagai orang tua tuh nggak bisa ngelarang, karena apalagi lo udah nikah, ya udah. Nah dari situ saya memperjuangkan gitu kan Islam. Saya juga pengen orang tua saya masuk Islam. Karena apa? Karena agama yang diridhoi Allah itu cuma satu, Islam. Cuman orang Islam yang bisa masuk surga, walaupun dia walaupun tuh dia masuk neraka cuman nggak lama, karena di neraka itu dia dosa-dosanya dicuci kemudian diangkat ke surga sama Nabi Muhammad. Saya berpikir orang tua gue belum masuk Islam, gimana caranya? Sedangkan orang tua itu keras, ya kan. Setiap kumpul-kumpul tuh saya selalu kayak misalkan sembahyang orang tua, saya bilang nggak guna, maksudnya ngebakar kertas, baju-bajuan tuh nggak guna. Karena setahu saya di ajaran Islam itu kalau kita pengen memberikan yang meninggal itu baju, kita harus beli baju baru, kita sedekahin ke orang Islam, ke orang yang membutuhkan, minta doain Al-Fatihah, itu baju akan nyampe ke orang yang meninggal. Saya sedikit-sedikit tuh saya memberikan gitu kan, apa yang telah saya pelajari dari ustadz-ustadz yang saya ajarkan ke saya berikan ke orang tua saya, biar orang tua saya tuh paham gitu kan. Bagaimanapun nanti dia mau masuk Islam atau enggaknya itu urusan dia, yang penting saya udah berusaha gitu. Jadi selama ini saya jalanin Islam dengan sungguh-sungguh, karena saya yakin Allah itu nggak akan ninggalin kita di saat kita susah. Luar biasa. Jadi memang dari kecil SD itu memang kan nggak ada pelajaran Buddha ya. Nggak SD, ada. SMP, SMA itu nggak ada. ada. Ya? Jadi Ibu Sinta terpaksa untuk belajar agama Islam. Ya. Tapi kan masih main-main ya waktu itu ya. Masih main-main. Tapi biar kata main-main, saya dapat nilai paling bagus di agama Islam gitu. itu. Dari nulis Arabnya sampai teman-teman Islam aja, Sinta ajarin gue dong, Sinta bantuin baca dong. Kita Sinta sebenarnya waktu kecil tuh nggak tahu dosa atau enggaknya, nggak tahu kan. Saya ikutin agama mereka. Iya. Terus SMP juga nggak ada. Nggak ada juga. Buddha. Memang teman-teman saya di sekolah itu kalau ada yang Hindu atau Buddha, dia tuh malah main atau keluar kalau lagi ada pelajaran agama Islam gitu kan. Kalau yang Kristen Katolik kan ada tuh. Pasti ada dia. Pasti kan. Nah, waktu itu hal apa yang bikin Ibu Sinta tuh merasa sepertinya aku harus masuk Islam deh? Waktu itu, waktu lulus sekolah setahun itu saya nganterin. Lulus sekolah apa tuh? Sekolah apa tuh? SMA, SMP? SMA. Waktu abis lulus sekolah SMA itu ada teman minta anterin belanja baju. Ya udah, ayo saya temenin. Nah dia ke Tanah Abang kan ada masjid besar kan. Iya. Nah dia bilang, Sinta, gue mau sholat dulu ya, sholat zuhur. Ya udah, tapi apa gue boleh masuk? Nggak, lu boleh masuk kok. Siapa yang larang? Islam itu nggak melarang katanya. Kalau nggak melarang siapapun masuk untuk ke masjid katanya gitu kan. Tapi baju gue nggak apa-apa, lu udah baju udah tertutup katanya gitu. Akhirnya
saya duduk nemenin dia sholat nih. Di masjid Kan tuh biasanya ya. kan sebelum masuk zuhur itu kan ada kayak lantunan sholawat gitu Iya. kan. Nah tuh saya tuh langsung merinding, nangis. Terus hati saya tuh nyes gitu kan. Kok hati gue seperti ini? Kenapa? Gue kalau ke wihara nggak ngerasa apa-apa, biasa aja gitu kan. Terus ke gereja juga perayaan Natal juga gue nggak ada kayak gimananya gitu. Kok di sini gue langsung kayak merinding apa gitu kan. Terus saya masih nggak membicarakan ke orang tua, saya masih diam aja. Masih diam, saya cari tahu sendiri dengan beli buku itu gitu kan. Nah dari situ tuh wah kayaknya gue pengen masuk Islam nih, saya gituin. Ditambah lagi pelajaran yang Islam kata tuh mengatasnamakan Tuhan itu cuma satu. Kan dalam surat Al-Ikhlas kan tertera Qul huwallahu ahad ya kan. Allah itu cuma satu. Akhirnya saya berpikir, ya udah deh yang itu saya tutup buku, udah selesai. Saya buka yang ini, saya pelajarin yang ini. Seperti itu ya. Jadi karena waktu itu ngikut temennya ke masjid, terus nungguin sholat, terus ada sholawat, terus Hasti ngerasa adem gitu kan. Dari situ Bu Sinta langsung sepertinya aku harus masuk Islam deh gitu ya. Terus nyari buku-buku tadi sendiri ya. Berarti belajar sholat, bacaan tuh sendiri tuh? Sendiri. Uish, Masya Allah. Sendiri. Saya belajar sendiri, saya nggak tahu gerakan. Jadi sholat itu pun masih membawa buku. Jadi buku itu saya pegang satu saya gerakin pakai tangan sambil baca. Tuh tadinya saya nggak tahu deh itu dosa atau enggak, salah atau enggak, saya nggak tahu. Pas saya udah perkumpulan ke kajian-kajian, ternyata mereka bilang selama lu masih belajar itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi usahain dihafalin, dan alhamdulillah saya udah hafal, udah bisa gitu. Berapa lama waktu itu ngapalinnya? Apa tuh belajarnya? Iya, belajar berapa lama tuh? 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau untuk baca tilawati, karena saya udah berumur juga kan, udah gitu kan tulisannya kecil-kecil, jadi agak-agak susah-susah gampang itu. Tapi ustadznya sih bilang, maksudnya kalau kita masih mau berusaha, kalau kita mengalap tuh satu kata itu pahalanya 10 kali lipat. Walaupun kita baca terbata-bata itu di selatan udah dicatat sama Allah gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ini apa? SD, kemudian SMP, SMA, itu tinggal di lingkungan Buddha, ya kan? Orang tua Buddha ya. Iya. Budanya waktu itu suka diajak ke ibadah nggak, kemana? Wihara ya kalau Buddha ya? Wihara ya. Suka diajak sama orang tua ke wihara. Waktu saya belum masuk Islam suka diajak sama orang tua, maksudnya lu di rumah ngapain aja, sembayang ke wihara sembayang gitu kan. Saya nggak ada niat sedikit pun, nggak ada istilah kata kepengenan. Jadi saya cuma bilang iya ntar nyusul, tapi saya nggak pergi gitu. Tapi nggak nyusul. Iya. Nah kemudian ketika waktu itu kan sebelum masuk Islam menikah juga ya sama orang Buddha juga waktu itu. Orang Buddha Chinese juga ya. Chinese. Kemudian sempat punya anak berapa waktu itu? Dari yang pertama, suami yang pertama punya anak? Suami yang pertama Buddha, orang Bangka. Punya anak nggak sama suami? 2 ada. Oh 2. Berarti sekarang anaknya 2 masih sama suami? Di bawah mas saya semua. Oh gitu. Nah itu gimana tuh? Waktu itu kan nikah kan masih belum masuk Islam ya? Belum. Nah ketika Ibu Sinta masuk Islam, nah itu gimana tuh suami itu? Suami yang mana nih? Yang pertama. Itu udah udah putus hubungan. Oh, Putus hubungan. berarti pisahnya itu setelah masuk Islam? Sebelum masuk Islam. Oh, sebelum masuk Islam sudah pisah? Ya. Oh. Jadi karena saya kan waktu misah sama dia itu kan saya kan nikah sama dia masih agama Buddha. Ya. Nah, sama dia istilah kata tuh sembahyang enggak, ke wihara enggak. Ya kan. Terus dari itu suami ringan tangan. Enggak ada lebihnya lah omong kasarnya. Ringan tangan maksudnya suka mukul. Allah. Ringan tangan suka mukul ya. Suka mukul. Dia juga main judi juga. Ya Allah. Udah paket komplit ya kan. Astagfirullah. Mabok-mabokan juga enggak? Saya blacklist, udah saya buang, gituin kan. Saya buang. Dari situ tuh
sempet tuh kosong, maksudnya hati tuh kayak orang kesetanan lah. Gue mesti gimana nih, gue mesti kemana nih, ada anak 2 yang harus dihidupi, ada orang tua yang ngoceh-ngoceh aja ya kan. Akhirnya udah saya kerja tuh di Jakarta. Nah kerja ketemu temen yang minta ajakin ke Tanah Abang, dari situ tuh. Oh yang tadi dibilang itu ya. Nah anak saya yang 2 ini nih, setelah saya masuk Islam, anak 2 ini saya tanya, kan sekarang kan mereka udah pada dewasa kan, saya tanya, mama udah mualaf nih. Mereka nanya mualaf itu apa, masuk Islam. Kamu mau ikut mama atau mau ikut agama sebelumnya? Terus dia bilang, menurut mama agama mana yang paling baik? Terus saya bilang, saya nggak bisa mama nggak bisa maksain agama mana yang paling baik. Kalau kamu mau tahu, belajar aja sendiri. Saya kasih tuh mereka. Dan mereka bilang mau ikut kita, kan? Karena udah nggak ada bapaknya juga kan, mau ikut kita. Ya udah, saya mualafin juga mereka. Masya Allah. Jadi 2 mualaf, 2 yang ini asli Islam. Iya, berarti memang suami yang pertama itu adalah ya bisa dikatakan ringan tangan tadi itu ya. Nah karena itu Ibu Sinta melepaskan itu ya. Seperti apa Bu ringan tangan ya? Mukul wajah kah atau Semuanya dipukul gitu. kenapa sampai mau mukul gitu tuh, kenapa alasannya? Alasannya? Iya. Alasannya nggak tahu kenapa. Maksudnya saya udah jadi istri yang baik, ngurus anak. Dia pulang-pulang marah-marah nggak jelas. Gara-gara istilah tuh ngomong sepele langsung pakpok gitu kan. Sering berantem berarti? Hah? Sering berantem berarti sama suami? Iya, waktu itu? sering berantem. Ya Allah. Sering berantem. Jadi ya namanya orang main judi gimana sih, ya kan? Dia pergi bawa motor, terus tiba-tiba pulang nggak bawa motor, motornya digadekan. Terus kalah, kadang nggak pulang 3 hari, 4 hari. Nggak kerja itu? Dia dagang dulu. Dia dagang. Jadi pulang dagang itu dia mampir bawa motor, duit dagangannya udah habis, motornya digade sama dia. Terus udah motor nggak ketebus, dia nggak pulang berhari-hari sampai saya cari ke rumah dia. Ternyata dia nggak pulang juga di sana. Saya nggak tahu dia kemana kan. Udah, daripada saya sekali, 2 kali, 3 kali begitu terus, saya angkat tangan. Saya nggak mau lagi, udah saya gitu kan. Maksudnya selesai sampai, karena kan saya nggak ada nikah di negara ya, nggak ada catatan sipil. Oh gitu. Jadi lebih mudah gitu kan. Ya udah, kita pisah di sini. Gue udah nggak mau lagi sama lu, kan? Bukan karena gue yang nggak mau, tapi istilahnya lu yang memulai. Lu suka mukul, suka ini, suka itu. Saya bilang gitu. Udah selesai sama dia tanpa dia perlawanan apapun, udah selesai. Berarti memang mantan suami Ibu Sinta ya waktu itu ya. Itu waktu itu nikahnya apa dijodohin sama orang tua atau gimana waktu itu? Nikahnya sama-sama teman kenal. Oh kenal, oke. Dan ketika Ibu Sinta masuk Islam, terus tadi anaknya kan nggak dipaksa sama ibu ya untuk masuk Islam kan, tapi mereka mau sendiri gitu kan. Bahkan Ibu Sinta tadi bilang, ya lu belajar lah gitu, belajar biar tahu yang mana yang benar gitu kan. Akhirnya waktu itu setelah cerai, kedua anaknya sama Ibu Sinta ya. Kemudian Ibu Sinta setelah cerai belajar untuk belajar Islam ya. Lebih fokus untuk belajar Islam. Nah, kenapa Ibu Sinta bisa yakinnya kalau Islam itu agama yang benar, yang Ibu Sinta pilih gitu? Menurut saya, satu, karena saya udah ngerasain. Apa tuh? Ngerasainnya dari dari kayak perlakuan orang-orang, ya kan. Ada yang bilang Islam itu rasis apa segala macam, tapi sejauh yang saya kenal teman-teman saya tidak seperti itu. Mereka memandang saya sama, ya kan, cuman mukanya aja yang beda gitu kan. Nggak ada tuh yang membeda-bedakan. Jangan bergaul sama dia orang Cina, nggak ada, ya kan. Sedangkan orang tua saya itu menekankan jangan bergaul sama orang Islam, jangan bergaul sama orang Islam. Mereka itu rasis, mereka membenci kita. Ternyata Islam sama yang agama saya Buddha ini, mereka tuh kayak orang salah paham. Jadi yang Buddha bilangnya mereka rasis, tapi yang Islam bilangnya mereka rasis. Ya jadi Allah. saling menyalahkan. Tapi kalau anggapan mereka orang Islam rasis, terus Ibu Sinta pernah nemuin nggak orang Islam itu rasis? Maksudnya pernah dibully Iya, di dalam Islam gitu.
Nggak pernah, pernah. kan? Justru Berarti- saya dirangkul. Maksudnya dirangkul tuh mereka tahu kalau orang udah masuk Islam itu pasti dibuang sama keluarganya. Ternyata mereka bilang, nggak apa-apa, kamu dibuang sama keluarga kamu. Sekarang kita keluarga baru kamu. Masya Allah. Jadi apapun kesulitan, kesusahan kamu, bilang sama kita keluarga kamu yang baru. Bilang dari situ saya, oh ya udah, berarti tuh Islam itu nggak kayak yang ada di pikiran orang tua saya, ya kan. Akhirnya terserah ada orang tua saya mau melepaskan saya atau enggak, karena saya udah punya keluarga baru yang lebih sayang sama kita gitu. Dengan dukungan mereka, saya ada berdiri sampai saat ini. Ternyata apa yang orang bilang tentang Islam itu salah. Ada yang bilang Islam itu keras, Islam itu begini, Islam itu rasis, Islam itu semau-maunya. Yang saya rasain enggak. Mereka itu Islam itu lebih menyayangi, lebih peduli, dan terhadap perempuan pun mereka melindungi perempuan. Jadi nggak ada tuh perempuan di apa-apain dalam Islam tuh nggak ada. Ya. Jadi saya sementara ini aman-aman aja bergaul sama orang Islam. Masya Allah. Berarti Sadat tahun 2019-an. 2019 ya. Bulan apa itu kalau boleh tahu? Bulannya bulan apa? April kalau nggak salah. April ya. April. Berarti sekarang juga bulan April. Berarti sudah sekitar berapa? 3 tahun ya. 3 tahunan. 3 tahun, 4 tahun. 3-4 tahun ibu masuk Islam atau memeluk Islam. Nah, setelah memeluk Islam, orang tua gimana sama keluarga waktu itu tanggapannya? Dia pasrah udah Pasrah. masuk Islam pasrah. Gimana waktu itu prosesnya ngomong ke orang tua? Saya nggak bilang sama orang tua karena kan selata saya udah dewasa. Saya nggak bilang, Mas saya mau masuk Islam. Saya nggak bilang karena kalau saya bilang tuh pasti ada pemberontak-berontak itulah. Saya nggak mau ada ribut kan. Saya bilang sama temen, gue mau masuk Islam di mana? Lu bener masuk Islam, keluarga lu gini ya kan. Lu kan budanya Buddha, ini mayoritas Buddha, keluarga lu dari kakek nenek semua Buddha ya kan. Kalau lu masuk Islam, lu siap nggak dicemooh, siap nggak disindir sama keluarga lu? Siap, saya gituin ya kan. Siap, apapun yang terjadi gue siap. Ini pilihan gue, saya bilang kan. Akhirnya saya udah masuk Islam tanpa orang tua tahu. Orang tua juga setelah setahun saya masuk Islam tuh orang tua nggak tahu tuh saya udah masuk Islam, nggak tahu. Pas saya udah nikah sama orang Islam, mereka baru tahu karena mereka bilangnya gini, mereka menganggap itu lu masuk Islam karena lu nikah sama orang Islam ya. Mereka menganggapnya seperti itu, ya kan. Ternyata jauh sebelum saya menikah, saya udah masuk Islam, gitu kan. Akhirnya, lu pasti nikah karena lu masuk Islam karena mau nikah sama orang Islam. Saya iyahin aja daripada ribet kan. Iya. Ternyata jauh-jauh kesananya mereka baru mikir, kok lu baru masuk Islam tapi kok lu sholat udah fasih ya kan, baca udah bisa baca sholat ya kan, pasti nih anak udah lama nih belajar Islam gitu. Akhirnya udah orang tuh nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus setiap saya sholat setiap saya mau sholat di rumah tuh saya takut diomelin gitu kan, padahal saya udah bawa sejadah, udah bawa mukena, saya takut diomelin. Sampai saya pas waktunya sholat maghrib, saya sholat, orang tua manggil-manggil, saya lagi sholat. Sinta, anak yang gede bilangin, Oma jangan berisik, Mama lagi sholat. Udah langsung diam, dia nggak manggil-manggil lagi, cuman ngintip gitu kan di balik pintu. Mama lu sholat? Iya. Dari kapan? Udah lama. Emang Oma nggak tahu katanya. Nah, dari situ udah tuh dia nggak ada perlawanan lagi dari situ. Dari situ udah nggak ada perlawanan. Nah, saya ngomong sama cici saya. Ke cici saya yang pertama keras. Cici saya yang kedua agak lembut ya kan. Saya ngomong sama cici saya yang kedua, Ci, gue udah masuk Islam. Lu gimana sama siapa gitu kan? Ada yang masukin gue Islam, saya bilang. Nggak lama saya masuk Islam, tahun depannya dia ikut saya masuk Islam. Dia masuk Islam. Kakak karena karena saya bilang, Islam itu baik ya kan. Selama gue dibuang sama kan manggil mami kan, selama gue dibuang sama mami, mereka yang mendukung gue nggak punya duit, gue ngomong gue nggak punya duit, saya nggak bisa ini, nggak bisa. Mereka mengasih uang ke gue, Ci, saya gituin kan. Lu yakin lo? Iya ya kan. Ntar dulu deh, gue belajar dulu deh, kata dia. Nggak tahu gimana ceritanya, tahun depan dia bilang, gue juga udah masuk Islam, Dek. Masya Allah.
Terus saya ledekin, kemarin lu nolok-nolok gue, ngata-ngatain gue, kok lu sekarang masuk Islam? Nggak tahu katanya gitu. Hidayah kan nggak tahu datangnya kapan, Iya, sama siapa aja katanya dia. Terus saya bilang, ngomongnya udah kayak ustazah saya gitu. Terus dia sambil belajar kata dia. Nah dari situ tuh keluarga ngelihatnya, oh Islam itu begini, nggak kayak pikiran orang. Terus saya bilang, dari kemarin kemana aja, siapa yang bilang Islam itu keras, siapa yang bilang Islam itu begini, siapa yang bilang Islam itu teroris. Memang ada Islam teroris, cuman bukan Islamnya, orangnya. Saya gituin kan. Jangan mentang-mentang mereka Islam, langsung menyebut mereka teroris. Salah, saya bilang. Tuh mereka kalau dibilangin kayak gitu, diam aja tuh, suka ngatain saya ustazah lah, inilah itulah, katanya dengerin tuh ustazah lagi ngomong, dia udah pokoknya ngomong apa aja diam aja, saya udah anggap angin lalu, mereka udah biasa gitu. Iya, berarti kakak yang kedua ya berarti ya, yang masuk Islam ya. Kakak yang pertama waktu itu gimana tanggapannya? Masih Buddha. Waktu itu gimana tanggapannya? Pas tahu ibu masuk Islam? Ngoceh-ngoceh aja, ngoceh-ngoceh. Oh, ngoceh-ngoceh, diomelin ya? Lu jangan main lagi ke rumah gue lu ya, gini gitu ya kan. Udah tuh saya nggak pernah main, dia bilang jangan main, saya nggak pernah main. Sampai akhirnya orang tua saya meninggal yang laki. Nah orang tua saya yang laki itu meninggal, dia pesan ke kakak saya yang pertama, kan namanya Lia kan, Lia kamu punya saudara cuma 3. Sebenci-bencinya, sesusah-susahnya kamu, kalau adik-adik kamu dalam kesulitan, tolong lindungi, jaga mereka. Maksudnya semampu kamu gitu kan untuk menjaga. Nah dari situ tuh, karena nggak lama abis ngomong itu kan papi meninggal. Dari situ tuh dia akhirnya tuh membuang perasaan bencinya terhadap kita orang. Oh, kakak itu? Karena wasiat dari papi kan, akhirnya dia membuang semua rasa bencinya karena kita orang Islam. Jadi akhirnya perlahan-lahan dia mulai menerima. Mulai menerima tuh, kalau dipikir-pikir perjuangannya berapa tahun ya, dari lulus SMA sampai sekarang itu lumayan lama itu, belasan tahun. Masya Allah. Nggak ada yang, orang bilang masuk Islam itu mudah, orang bilang masuk Islam itu gampang. Menurut saya yang ngerasain, nggak gampang, nggak mudah, banyak cobaan, banyak godaan. Tergantung bagaimana dirinya ini menyikapinya. Betul. Adik ada? Adik? Gak ada, saya anak bontot. Oh, anak bontot. Nah, tapi sampai sekarang orang tua, ibu masih ada ibu? Ibu masih ada. Berarti sekarang Ibu Sinta sama keluarga udah aman ya? Udah nggak ada lagi yang bertentangan gitu ya sama agamanya? Nggak ada, itu bertentangan itu ada sekitar 6 tahun itu. 6 tahun? 6 tahun, saya 6 tahun nggak pulang-pulang, 6 tahun. Karena itu, agama itu? Karena agama. Astagfirullah. Karena agama, 6 tahun saya nggak pernah nengok papi mami saya. Itu saya maksudnya pulang-pulang itu pas papa saya mau meninggal. Saya ditelepon sama cici saya yang nomor 2. Dek, apa? Pulang lo, katanya si papi meninggal, nanyain lo. Terus saya bilang, Kak, gue nggak berani pulang, takut. Udah nggak apa-apa, pulang aja, gue juga pulang, kata dia. Akhirnya pas kita pulang udah telat. Ya Allah. Papi saya udah meninggal. Itu gara-gara papi saya meninggal, papi saya tahu saya udah masuk Islam, makanya dia bilang sama kakak saya suruh saya pulang, teleponin adik lu suruh pada pulang, karena saya nggak berani, saya takut diusir, saya nggak pulang. Akhirnya kakak saya nomor 2 mengabari papi masuk ICU dari semalam, kita disuruh pulang. Terus saya bilang saya nggak mau pulang. Udah kita pulang, kata kalaupun nggak mau pulang, udah nggak usah takut, sejahat-jahatnya keluarga mereka nggak akan bunuh kita. Akhirnya saya masuk Islam sama kakak yang kedua, pulang, dan cici yang pertama pun kayak benci dan gak benci gitu, pandangannya kayak benci tapi sayang kayak gitu. Akhirnya jujur gara-gara agama itu juga saya kehilangan papi saya, keluarga saya gitu. Berarti itu 3 tahun yang lalu lah ya. 3 tahun yang lalu Ibu Sinta boleh minta tisu? Ya. Iya, jadi memang setiap pilihan itu pasti ada ininya ya, ada resikonya lah ya. Dan resiko itu memang tidak bisa kita hindari seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pun
mau kita hindari ya nggak bisa juga gitu kan. Kita mengerti bahwa memang Ibu Sinta perjalanan hidupnya ya memang harus seperti itu, tapi saya sangat bangga dengan Ibu Sinta yang memang mau mempertahankan agama Islam. Ya kan, padahal sudah dimusuhi sama kakak waktu itu ya. Padahal waktu itu kan memang detik-detik terakhir papi ya, papi meninggal kan Ibu Sinta nggak ada di sampingnya gitu kan. Dan memang itu bukan kesalahan Ibu Sinta, ya, tapi kesalahan keadaan mungkin ya memang. Tapi kita nggak bisa menyalahkan keadaan juga ya. Saya juga nggak menyalahkan agama. Karena mungkin keadaan yang menyebabkan gitu. Ya. Saya nggak bisa pulang, walaupun titik awalnya kalau kata keluarga agama, ya kan. Oh, itu kata keluarga. Mereka menyalahkan lu, katanya gara-gara lu gini masuk Islam, katanya si papi gini. Terus saya cuma bisa diem aja. Terus setiap penguburan saya cuma bisa baca doa Al-Fatihah, ya kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya cuma bisa baca doa Al-Fatihah. Diterima atau enggaknya di sana Allah walam. Saya bilang yang penting saya mendoakan orang tua saya. Saya bilang berat, memang berat karena agama, karena Islam. Saya kehilangan semuanya, tapi karena agama, karena Islam juga saya mendapatkan keluarga baru lagi. Masya Allah. Gitu. Artinya sepaket ya. Iya. Artinya keluarga ibu menyalahkan Islam yang menyebabkan semua ini terjadi. Tetapi ibu tidak menyalahkan agama atau tidak menyalahkan Islam, tetapi ikhlas karena memang sudah takdirnya Iya, gitu ya. karena memang udah waktunya meninggal gitu kan, yang sangat saya sayangkan. Saya nggak ada di saat terakhirnya gitu, karena saya 6 tahun gak pulang-pulang gitu. Nggak pulang-pulang karena memang sedang belajar Islam waktu itu ya. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya berpikir itu bukan salah saya, bukan salah keluarga, dan bukan salah agama, karena memang sudah waktunya. Iya, betul. Karena kita harus berpositif thinking ya. Iya. Karena dunia ini memang ada yang ngatur gitu kan. Kita ngatur tapi ada yang maha pengatur, itu Allah itu tadi kan. Ya, rezeki mau jodoh itu udah diatur sama Allah. Betul. Cuma bagaimana saya menjalaninya. Betul. Nah, berarti sekarang sama kakak udah baik-baik saja ya. Berarti suka ketemu sama kakak sekarang. Yang masih Buddha. Saya udah ketemu sama kakak, mungkin karena gara-gara papi meninggal juga, dia akhirnya menerima antara benci dan sayang. Jadi kakak saya kedua sama saya kan yang masuk Islam cuma kita berdua kan. Jadi mereka tuh, cici saya yang pertama itu kalau misalkan ada acara apa tuh, kalau dulu kan masa bodoh kan, mereka bilang 3 hari lagi si papi mau sembahyang, mau pulang apa enggak, kayak gitu. Kok dulu bodo amat, lu mau hidup, mau mati, mau enggak itu urusan lo gitu. Kan lo sendiri yang memilih agama lo. Ya. Insya Allah. Ya, kita sama-sama mengerti ya kondisi pada waktu itu gimana ya. Sampai ibu sedih banget ya seperti itu. Tapi kan masih ada ibu ya. Masih ya. Nah, ibu udah usia berapa ibu? Mama saya Ya. namanya Udah usianya udah berapa? sekarang 65. 65 ya. 65 tahun. Udah kan kakak yang kedua itu kan udah masuk Islam juga. Berarti punya suami orang Islam juga. Suami orang Islam. Berarti cuma kakak pertama. Ya, Itu perempuan apa laki-laki? Kakak yang pertama dia masih Buddha. Itu laki-laki. Perempuan semua. Oh, semuanya perempuan. Berarti Ibu Sinta sama kakaknya yang kedua itu boleh tuh dakwahin atau ya ngajak ibu masuk Islam lah ya, walaupun di detik-detik terakhir nanti gitu ya. Itu juga saya kalau pulang ke rumah mami tuh selalu apa yang ajaran Buddha itu nggak benar, saya suka membenarkannya seperti ini. Mah, di Islam nggak ada loh kayak begini mah, kenapa sih dikerjain? Saya gituin kan. Tuh dia biasanya tuh dulu paling galak, nyautinnya paling galak. Kok sekarang dia diam.
Terus dia bilang, lo kenapa sih masuk Islam? Emang apa bagusnya Oh, Islam? nanya gitu ya? Terus saya bilang gini ke mama, kan saya bahasain kan entah ke diri dia kan, entah juga nggak tahu kenapa bisa masuk Islam. Saya bilang gitu kan. Terus kalau nggak tahu kenapa lu bisa masuk Islam, kata dia. Terus saya bilang, mah kenapa sih selalu dibahas yang udah, saya bilang gitu kan. Saya masuk Islam karena kemauan diri saya, karena saya pikir agama yang paling benar itu cuma Islam, saya gituin. Kalau mama melarang ya itu hak mama, kalau mama nggak percaya juga itu hak mama. Cuman mama coba pikir dah, saya bilang gitu. Orang meninggal, saya bilang gitu nih, orang meninggal dalam agama Buddha dikasih makan, disembayangin, kasih makan di meja-meja, apa itu bakal dimakan sama dia? Saya bilang kan. Terus memang di agama lu gimana? Itu orang kalau udah meninggal dia boro-boro mikirin makan mah, dia mikirin dosa dia. Saya bilang gitu ke orang tua, ya kan? Emang mama pikir orang itu habis meninggal terus dia disembayangin, dia makan tuh nasi daging sayur, dia makan. Dia udah gak mikir gituan mah. Dia udah gak ada di dunia ini, dia ditarik ke atas sama Allah. Saya bilang gitu kan. Dia itu dipusingin sama amal ibadah dia, sama dosa-dosa dia dipusingin sama gituan mah. Itu namanya siksa kubur, ada, ya kan? Terus dia diam, dia nggak menyauti galak itu, enggak. Mungkin dia juga mudah-mudahan sih berpikir gitu, ya kan? Ini salah mah, saya bilang. Enggak ada nih sembahyang ini, enggak ada mah, saya gituin kan. Terus dia bilang, kalau nggak ada itu kenapa ada yang namanya setan-setan kelaparan? Kan dalam agama Islam ada yang namanya setan-setan kelaparan kan. Terus saya bilang, sebenarnya setan itu nggak ada. Orang yang udah meninggal itu dia nggak akan pernah datang lagi ke sini. Yang menampakkan muka dia itu sebenarnya bukan dia mah, tapi jin yang menyerupai dia. Saya bilang gitu kan. Mama jangan percaya kalau si papi minta ini mama turutin, bukan, itu jin. Saya bilang gitu kan. Si papi itu udah nggak ada di dunia ini, dia lagi di atas, lagi dipertimbangkan amal ibadahnya. Saya bilang gitu kan. Dia dari situ dia diam. Saya pengennya sih dia mikir gitu kan. Buddha itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Maksudnya saya nggak mungkin lah ngajarin dia yang enggak kan, nggak mungkin kan. Mana ada sih anak yang ngajarin orang tua yang nggak benar. Saya mau mama saya masuk Islam kayak saya, walaupun di detik-detik terakhir kayak sakratul maut gitu. Ya kita doakan bareng-bareng, sahabat wakaf juga ya, mendoakan mudah-mudahan ibunya Bu Sinta ini bisa segera bersyahadat ya. Biar bisa sama-sama di surga bareng-bareng gitu kan. Biar bisa juga nanti menyelamatkan papi ya di akhirat nanti ya. Karena kan anak itu yang akan menyelamatkan orang tuanya ya. Nah, di dalam Islam gitu, Bu Sinta sekarang, Bu Sinta kan udah muslim ya. Nyesel nggak masuk Islam? Alhamdulillah sih enggak. Kenapa? Nyeselnya itu istilah kata untuk apa? Maksudnya udah gitu. Yang sekarang. Jadi kalaupun kita nyesel itu, nyeselnya cuma nggak ketemu sama orang tua di saat terakhir udah. Kalau masuk Islam saya nyesel, nggak ada sih masuk Islam nyesel. Karena kalau saya nyesel untuk apa sampai sekarang 4 tahun saya jalanin dengan godaan orang yang lu mau duit nggak, lu pindah ke gereja nih, gitu. Setiap bulan dikasih duit. Itu ada tuh? Iya ada, kayak gitu ada. Itu setelah masuk Islam tuh? Iya. Di Senen tuh, di rumah iya, apa di mana? Kan saya kan jatuhnya kan dibilang susah ya susah kan, nggak begitu berduit lah mau kasannya. Ada tetangga seperti gitu kan, tetangga yang nggak perlu saya sebutin lah ya. Dia mengajarkan, lo mau nggak masuk ke sini, nanti tiap bulan lo dibiayain hidup lo, anak-anak lo dikasih jatah bulanan lah, terus sembako ada, gitu ngomongnya. Terus saya bilang, maaf Bu, saya masuk Islam itu udah banyak tantangan sama cobaannya. Terus gara-gara uang sama sembako yang nggak seberapa, saya harus jadi orang kafir. Maaf, saya bilang, waktu, tenaga yang udah lewat itu udah nggak bisa diulang. Saya gituin kan, percuma saya masuk pindah agama juga kalau yang kemarin-kemarin tuh nggak bisa diperbaiki sekarang ini. Saya bilang gitu kan. Oh, lu bakal nyesel loh? Enggak, saya nggak akan nyesel, saya bilang. Wah, itu
alhamdulillahnya ya dia suruh pindah agama dapat sembako, tapi dari tempat lain dari Islam juga saya dapat sembako gitu, sama-sama dapat sembako gitu kan. Dia bilang gini, gue pindah agama lo tapi gue kafir dapat sembako, tapi ini gue nggak perlu jadi kafir, gue tetap dapat sembako. Saya gituin ke ibu itunya cuma diam aja ibu itunya. Jadi memang nanti kalau ketemu lah, tapi itu tetangga ya sebenarnya kayak gitu tuh, apa yang dilakukan sama tetangga Ibu Sinta itu secara undang-undang tuh nggak boleh. Iya, memaksakan. Memaksakan kan, itu bisa kena delik ya, pidana itu masuknya. Nanti kalau ketemu lagi, kalau itu dibilangin aja tuh, kayak gitu. Karena ancamannya kan ini penjara, karena kan ibu kan udah punya agama gitu kan. Waktu itu diajakinnya pas sudah masuk Islam kan? Iya. Itu dia makanya nggak boleh, kecuali dia masih belum punya agama gitu kan. Berarti ibu nggak nyesal ya pakai kerudung, kan ribet bu ya. Sekarang harus sholat 5 waktu gitu kan, harus puasa kemarin. Iya, ya puasa. Kan? Itu nggak merasa terbebani nggak? Ya. Saya alhamdulillah full puasa, karena kan saya nikmatnya itu karena saya KB implan, jadi saya nggak ada halangan, full gitu, puasanya sebulan. Terus anak saya yang gede juga udah dua-duanya menjalankan puasa juga. Oh, yang dari yang sebelumnya udah. Ya? Alhamdulillah. Itu laki-laki? Laki-laki semuanya? Perempuan 2. Oh, dua-duanya perempuan. Karena mereka ada halangan kan 5 hari, jadi mereka 5 hari itu bolong, mereka udah ribut. Ma ini gimana nih ma, bolong ma, gini-gini dosa nggak? Udah ntar habis puasa berakhir kita puasa Syawal 3 hari, nanti nggak usah berhenti, langsung aja lanjut 3 hari, jadi seminggu puasanya full diikutin sama dia. Sekarang masih puasa masih ya? Puasa, kata saya alhamdulillah. Kalau misalkan ini iya mah nggak ada neko-neko mah, nanti kalau puasa ya full dapat ini mah nggak ada sih. Nggak ada ya? Gitu, nggak ada. Alhamdulillah ya. Ya. Berarti memang perjalanan spiritualnya Ibu Sinta itu ya insya Allah diridhoi lah sama Allah. Amin. Ya karena kan itu tadi kan, walaupun banyak ujian, tantangan, tapi ada satu rizki, ada satu bonus yang Allah berikan kepada anak-anak ibu yang tadi itu ya kan. Biasa kan sekarang anak sekarang itu kalau nanti puasa diiming-imingin apa gitu kan, baru mau puasa dia. Tapi ini enggak ya? Enggak. Insya Allah luar biasa. Enggak, sampai kemarin aja saya ibu itu main ke rumah saya, karena tetangga kan main. Ini gimana kemarin lebaran ya kan, dapat ini enggak, dapat THR enggak, dapat ini dapat itu enggak. Terus saya bilang, Bu, rezeki mah Allah yang ngatur, kalau memang saya nggak dapat THR ya udah, memang udah takdir saya gituin kan. Tuh gian sih lo nggak mau ikut gue, katanya. Ikut kemana katanya? Kalau ikut sini udah deh Bu, nggak usah deh Bu, saya gitu kan. Terus saya kasih lihat nih, tanpa ibu ajak saya pun saya dapat dari dompet duafa, dari ini saya dapat Bu. Alhamdulillah terjamin nanti selama sebulan saya buat makan, saya gituin. Terus dia langsung pulang, dia nggak mau pusing, dia pulang langsung. Oh, dia ngajakin lagi? Ngajakin masuk Kristen lagi enggak? Iya. Yang orangnya itu lagi? Nggak, itu lagi. Berarti berapa kali diajakin itu? Dia pikir karena saya anaknya banyak kan, 4, terus rumah saya hampir mau rubuh lah jatuhnya ya kan. Dia pikir dengan mengajak saya tuh, dengan keadaan ekonomi saya, dia bisa membujuk saya gitu. Dia nggak tahu tantangannya seperti apa. Sebelum dia tahu saya masuk Islam, dia nggak tahu kan perjuangan saya seperti apa kan. Dengan gampangnya dia ayo, cuman gara-gara dapet istilah itu sebulan 500.000 kan. Saya jadi kafir. Aduh enggak deh Bu, makasih saya bilang. Tetangga itu ya? Tetangga merepotkan itu tetangganya. Ya Allah, nanti kalau datang lagi ancam aja, Bu saya laporin polisi ya gitu. Karena kan itu bisa dipidana itu sama polisi ya. Terus suami kerja sekarang? Ngojek ya? Iya. Anak-anak semua sekolah? Anak semua 4-4 sekolah, 2 yang paling gede kelas 3 SMP, kelas 1 SMP, yang nomor 3, yang nomor pertama itu dari suami itu kelas 3 SD, 1 SD. Nah waktu itu anak yang sakit itu kan dioperasi semua ya? Dua-duanya dari suami yang ini dioperasi dua-duanya. Operasi kan? Nah itu bisa dapat biayanya dari mana itu? Saya biayanya sehari-hari dari ojek aja. Itu buat ngebiayain operasi itu? Iya, kan pakai BPJS. Masya Allah. Jadi kalau biaya operasi mah saya nggak pusing lah, karena kan ada BPJS kan. Yang saya pusingin itu transportasinya.
transport. Terus selama saya nemenin dia di sana kan saya harus di rumah itu kan saya harus nyediain makanan, nyediain uang Iya, jajan betul. sekolah, kayak gitu. Ibu kerja Saya- juga? Hah? Ibu kerja juga? Enggak, di rumah aja ngurus anak. Saya mau teriak-teriak sama suami juga kalau dapetnya segitu ya segitu kan, nggak bisa maksa-maksa gitu. Ya udah, jalanin aja. Tapi suami yang sekarang baik ya? Alhamdulillah baik, rajin sholat. Kalau saya lupa sholat gitu nih, kelupaan sambil kan ibu rumah tangga tahu sendiri kerjanya Iya, nggak iya. habis-habis kan. Dia mengingatkan, udah asar tuh sholat. Nah, buru-buru saya lepas tuh sholat dulu. Masya Allah. Kadang bisa berjamaah itu cuma di maghrib sama isya. Karena kan dia dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu dia keliling. Iya, iya, iya. Artinya ya memang suami yang sekarang ya ibu seneng lah ya dapat suami baik lah ya, bertanggung jawab ya, nggak Iya. seperti yang sebelumnya ya. Ya mudah-mudahan ibu sama keluarga selalu diberikan pertolongan sama Allah. Ya, karena kuncinya cuma satu bu kuncinya. Kalau ibu yakin 100% sama Allah, pertolongan itu dari Allah. Kemudian kita berharap sama Allah, kita meminta hanya kepada Allah. Kalau kita 100% itu melakukan ini, pasti Allah tolong. Itu ya. yang ada di hati saya seperti itu, yakin. Karena Allah itu nggak jauh dari kita, emang kita nggak bisa ngelihat dia. Kan saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa, jangankan Allah. Nabi Muhammad aja, Nabi Adam aja saya nggak tahu bentuknya seperti apa, ya kan. Cuman yang saya tahu nih di saat saya lagi susah banget, nggak ada makanan atau nggak ada untuk berbuka gitu nih, saya cuma sholat. Ya Allah, nggak ada yang bisa dimakan hari ini, saya bilang gitu kan. Tolong berikan aku rezekimu untuk anak-anakku. Udah selesai, dapat 2 jam ada yang ngasih makanan, Masya Allah. ada yang ngasih gorengan lah, ada yang ngasih mie lah, kayak gitu. Langsung ya, dijawab ya sama Allah ya. Kayak gitu. Karena memang ibu yakin ya sama Allah ya. Kemarin juga saya dengar kajian bilangnya kalau saya meminta sekarang gitu, Allah belum memberi, entah memberinya minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu semakin lama Allah memberi, semakin indah pemberian Allah. Makanya saya cuma bisa bersabar aja. Kayak sekarang nih, tadinya kan suami kerja, karena kan kalau ojek itu nggak mencukupi. Jadi dapat sekian hari ini habis gitu kan. Kalau kerja kan seenggak-enggaknya dapatnya agak lumayan, bisa disisihkan buat sehari-hari, bisa buat pegangan. Tuh dia udah setahun nganggur, jadi setahun itu dia ngojek. Tuh setahun nganggur, terakhir kerjanya itu dia di tambang batu bara di Jambi. Karena waktu itu kan lagi hujan terus, jadi dia di PHK, Oh, dikembalikan ke suami Jakarta ya. Oh tadi suami kerja di Batubara, Di Jambi. di Jambi. Terus di PHK dikembalikan ke Jakarta. Bingung nih mau kerja apa, ya kan? SIM belum ada deh, kayak SIM belum ada, motor ada, SIM belum ada. Sedangkan SIM apa? SIM oh SIM motor waktu itu SIM ya? motor ya, karena kan untuk kerja ojek online kan harus punya SIM motor Iya. kan. Terus saya bingung nih kemana. Saya minta tolong nih sama mamah nih, mah tolong deh kalau nggak minjem, saya gituin kan. Oh, mami, sama mami. Mama saya. Terus dia bilang, minjem ada uangnya gak buat ganti? Dia langsung ngomong gitu kan. Terus saya bilang ya udah, kalau mau anak cucunya kelaparan, saya gituin kan. Akhirnya dia bilang buat apa? Buat bikin SIM, saya gituin. Tuh dia ngoceh-ngoceh sih, dia juga menjelekkan Islam lagi gitu. Lagian sih lu kawin sama orang Islam, katanya gini-gini bla 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 gitu kan. Ya udah sih Mbak, kalau memang nggak mau ngasih ya udah, saya Iya. gituin kan. Nanti saya usaha lagi tempat lain. Dia diem tuh dia. Terus nggak lama, dapat 3 hari dia menelpon. Gue cuma ada gopek, kata dia gitu kan. Ya udah deh, nanti 2,5-nya saya cari lagi tempat lain. Udah akhirnya dapat 2,5, bikin SIM 7,5, nembak. Kata suami kalau bikin di itu agak dipersulit karena jaraknya juga jauh kan, di Cengkareng, dibulak-balik ongkos juga berapa duit. Akhirnya bikin SIM nembak. Setelah bikin SIM nembak, dia langsung ojek gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ibu sama keluarga disehatkan selalu, diistiqomahkan dalam Islam ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya yang baru selesai operasi itu bisa sehat lagi. Amin. Ya. Dan ibu dan suami juga bisa dilapangkan rezekinya. Karena nafkah istri sama anak-anak ada di wasilahnya suami gitu. Yang penting ibu
percaya dan yakin sama Allah gitu aja ya. Terima kasih Bu Sinta sudah mau mengkisahkan perjalanan hidupnya, perjalanan spiritualnya dari bahasa kita dari kafir sampai Islam sekarang, dari yang tadinya nggak ngerti harus kemana berlabuh di dalam agama, kemudian berlabuh di dalam Islam. Baik, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu Ibu Sinta. Amin. Ya. Baik sahabat wakaf, tadi cerita dari Ibu Sinta sangat mengharukan sekali ya. Sampai tadi Ibu Sinta menguraikan air mata, dan mudah-mudahan apa yang diceritakan Ibu Sinta ini bisa menjadi motivasi buat kita, dan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena jangan takut kalau kita merasa kita paling menderita, masih banyak orang-orang lain di luar sana yang lebih menderita dari kita. Kalau kita merasa kita paling dicukupkan, paling berada hidupnya, di luar sana masih ada orang-orang yang lebih kaya lagi, lebih banyak lagi hartanya. Jadi hidup kita ini bukan tentang bagaimana materi yang kita punya, bukan bagaimana penderitaan yang kita dapatkan, tetapi hidup ini adalah tentang keikhlasan, kesabaran, yang mana keikhlasan, kesabaran itu akan berbuah manis di akhirat kelak kalau kita gunakan untuk yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika konten ini bagus, silahkan share, like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.